Suasana haru mengiringi proses pernikahan Ardian Febrianto, warga dusun Sepang, Desa Tulakan, dengan Maggie Rita Angelina, warga dusun Mukus, Desa Nogosari, Kecamatan Ngadirojo. Pernikahan keduanya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan di halaman gedung Wisma Atlet yang menjadi lokasi karantina salah satu pengantin. Tidak hanya itu, penghulu dan sejumlah saksi serta petugas yang mendampingi akad nikah kedua mempelai ini menggunakan alat pelindung diri. Ini karena calon mempelai pria saat jelang akad nikah justru dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi di rumah karantina Wisma Atlet. Yang walinya sudah mewakilkan pada saya atas diri saudara dengan mas kawin uang Rp500.000 saudara bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Maggie Rita Angelina atas diri saya dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Saksi? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya perasaan senang. Pertama senang ya, bercampur emosi, rasa emosi karena ya habis menikah nggak bisa berkumpul sama keluarga, nggak bisa disaksikan sama seluruh keluarga saat akad pernikahan. Itu aja sih dirasain mas, cuma rasa emosi. Meski sudah resmi menjadi suami istri yang sah, namun kedua mempelai masih belum bisa menjalani hidup bersama. Mereka tetap harus menunggu masa karantina itu selesai. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Ya, ini fenomena yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Kita sudah berbulan-bulan struggle atau juga fight dengan COVID-19, tapi hidup memang terus berjalan. Bahkan ada yang nekat melangsungkan pernikahan, ada satu keluarga yang ternyata juga dinyatakan positif COVID-19. Miris memang, tapi memang wajib juga kita bahas. Ini akar permasalahan di mana? Dr. Faris, kalau misalnya mengomentarin tadi ada yang melangsungkan pernikahan di tengah pandemi, sebenarnya bagaimana nih dari protokol kesehatan, salah tidak? Yang jelas sih untuk akad nikah dengan ijab kabul ada saksi, intinya kita kan mau memenuhi kriteria sah secara agama dan sah secara negara. Maka dengan jumlah personel seminimal mungkin itu semua bisa terpenuhi. Itu yang pertama, jumlah personel disedikitkan. Yang kedua, diselenggarakan di area yang terbuka. Karena kita tahu bahwa WHO telah merevisi statementnya bahwa ada risiko airborne, maka tentu saja event luar gedung lebih dipilih ketimbang yang dalam gedung. Ya, karena kan dia akan disperse nantinya. Jadi yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri, kemudian hand sanitizer, terus kalau bisa bahkan tanpa mengundang keluarga yang banyak untuk resepsi, bahkan mungkin tidak perlu ada resepsi. Yang penting itu tadi, syarat sah dan rukun nikah semuanya terpenuhi. Oke, itu kan untuk mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan di tengah pandemi. Tapi kalau untuk pasien positif COVID-19 ini bagaimana kemudian? Ya, jadi kalau dia positif tentu saja dia harus karantina. Dan kalau karantinanya isolasi mandiri di rumah, mandiri di rumah ataupun dia di rumah sakit berdasarkan dengan derajat klasifikasi klinisnya. Bahwa kalau dia sedang dia harus di rumah sakit. Tapi kalau dia mengancam jiwa, dia tempatnya di ICU. Dokter, ini kita komentarin supaya masyarakat supaya ada acuan ini. Jikalau memang harus nggak bisa ditunda lagi melangsungkan pernikahan, entah itu kemudian dia negatif statusnya atau juga positif, yang seperti ini penghulu. Aman tidak menggunakan APD, hanya menggunakan sarung tangan, latex, bahkan juga pakai masker. Masih ada resiko terpapar tidak? Ini mempelainya dia positif COVID-19. Positif ya. Maka tentu saja baiknya memang APD level 3 untuk berada dalam perimeter sedekat itu, misalnya 2 meter saya lihat. APD level 3 tentunya lebih menurunkan resiko. Kalau mau lebih turun lagi, mungkin yang level 2 ada hugi di situ. Tapi kalau pasiennya memang pakai APD gitu. Jadi yang sakit memang begitu dilindungi, tapi yang lain-lain menyaksikan, itu yang kemudian tidak pakai APD. Bagaimana, Dok? Saya sih berpikir ya, sekiranya masih ada resiko ya, tetapi memang resikonya sekarang udah dibikin minimal ya. Itu kan bariernya intak sekali ya, tidak leakage ya. Tentu saja N95 membuat partikel virusnya tidak bisa keluar dari masker,
apalagi kalau dilapisi lagi dengan surgical mask. Terus kita lihat APD level 3 yang dikenakan oleh mempelai dikombinasi dengan handscoon yang diselotip, Ya. bawahnya juga direkatkan, saya kira resikonya bisa diminimalisir ya. Tapi apakah ini kemudian menjadi cara baru gitu di tengah pandemi, ya kemudian positif juga dia kemudian COVID-19, tapi memang tetap harus melangsungkan pernikahan Saya kira, dengan ini, atau ya, mungkin secara protokol kesehatan apa tidak ditunda saja gitu, mungkin lebih saya aman. rasa akad nikah bukanlah sesuatu yang sangat urgent sampai mengancam jiwa kalau ditunda, jadi bisa ditunda jawabannya, nunggu sampai mempelainya negatif dulu, dan mungkin ada periode transisi 7 atau 14 hari pasca PCR terakhir itu negatif, baru dia bisa berinteraksi. Jadi tentu saja apa yang kita lihat sekarang ini bukan sesuatu yang mampu diadopsi oleh berbagai pengantin lainnya. Karena ini pasti sangat membutuhkan biaya dan kecemasan tinggi, tingkat tinggi di kalangan yang hadir. Karena dia tahu bahwa dia sedang melangsungkan pernikahan dengan mempelai yang positif. Oke, karena ini menikah, pasti memang menikah, membangun rumah tangga, serumah. Dengan kondisi seperti ini berarti harusnya menunggu sampai benar-benar sembuh, dan jangka waktu berapa hari setelah dinyatakan sembuh baru kemudian bisa normal? Kalau kita kembali ke panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, itu seseorang yang telah menyelesaikan masa isolasinya dan misalnya dia adalah orang yang memiliki gejala, lalu dia misalnya mendapatkan hasil PCR negatif yang kita sebut sebagai konversi, maka lebih amannya 7-14 hari dia tetap isolasi mandiri. Oke. Ini kan yang sudah diketahui positif, ya, pastinya kan dikawal. Nah, bagaimana jikalau memang tidak tahu nih dirinya positif, carrier atau OTG, tapi tetap melangsungkan pernikahan? Ini kan potensi membuat keluarga dengan klaster baru COVID-19 tinggi. Bagaimana, Dok? Iya, ini memang memaksa kita ya untuk memikirkan agar apakah dibutuhkan PCR negatif untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena kita tahu virus ini kan penyakit ini sebagian besar gejala ringan bahkan tidak menggejala. Ya, jadi yang pertama kalau ada gejala seharusnya memang ditunda. Apalagi kalau dia kasusnya konfirmatif. Ya, dan kita sudah punya banyak story sebelumnya melangsungkan pernikahan bahkan sampai merenggut nyawa anggota keluarga dekat dari keluarga mempelai. Jadi dengan sejarah seperti itu alangkah baiknya semua pihak benar-benar memeriksakan diri, memastikan dia memiliki bukti objektif bahwa dia tidak terinfeksi, baru dia melangsungkan event-event besar. Nah, kalau ini merupakan mereka melangsungkan pernikahan di tengah pandemi, tapi di Aceh, Dok, ada satu keluarga dinyatakan positif COVID-19. Ini membuat miris kita bagaimana kemudian satu keluarga dari orang tua bahkan anak dinyatakan positif. Ini bagaimana kemudian negara bisa mengatasi ini sesaat lagi?